Pernahkah kalian membayangkan, nasib sebuah perusahaan besar yang sedang di ujung tanduk, tiba-tiba ditentukan oleh tangan seorang pemuda yang sehari-harinya hanya memegang sapu dan kain pel? Di dunia yang memuja jabatan dan penampilan, terkadang pahlawan yang sebenarnya justru datang dari sosok yang paling tidak terlihat. Kisah ini akan membuktikan bahwa bakat emas bisa tersembunyi di balik seragam yang paling sederhana sekalipun. Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke dalam drama yang penuh emosi ini, mari kita berdoa sejenak. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan berkomentar, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa tuliskan juga di kolom komentar, dari kota atau daerah mana saja kalian menonton video ini. Siapa tahu doa kita bersama bisa terkabul dengan kehendak Tuhan semesta alam. Sekarang, pasang telinga kalian baik-baik, dan mari kita mulai ceritanya. Jarum jam di dinding kantor agensi Nusa Kreatif sudah menunjuk angka 7 malam, namun suasana di dalamnya justru terasa makin panas. Kontras dengan hujan deras yang mengguyur kawasan Kemang, Jakarta Selatan di luar sana. Ruangan itu tidak lagi terasa seperti kantor kreatif yang menyenangkan, melainkan seperti kapal pecah yang sebentar lagi akan karam. Di tengah ruangan, Salma, sang direktur utama muda yang dikenal perfeksionis, berdiri dengan wajah tegang. Matanya menatap tajam ke arah layar proyektor yang menampilkan sebuah desain poster iklan. Desain itu seharusnya menjadi kunci untuk memenangkan hati klien terbesar mereka, Cantika Kosmetik. Namun, apa yang terpampang di sana sungguh jauh dari harapan. Poster untuk peluncuran produk pewarna bibir terbaru itu terlihat kaku, suram, dan tidak bernyawa. Warna abu-abu mendominasi dengan jenis huruf standar yang membosankan, seolah dibuat oleh orang yang tidak pernah mengenal seni. Salma memijat pelipisnya yang terasa berdenyut kencang. Baru saja 1 jam lalu, perwakilan dari Cantika Kosmetik menelepon dan menolak mentah-mentah konsep tersebut. Mereka bilang desain itu kuno dan tidak mewakili semangat anak muda masa kini, atau generasi Gen Z. Helaan napas berat terdengar dari mulut Salma. Ia menoleh ke arah tim desainnya yang duduk menunduk ketakutan. Tenggat waktu revisi adalah besok pagi pukul 8. Jika mereka gagal menyerahkan desain baru yang memukau, kontrak senilai miliaran rupiah akan melayang, dan reputasi Nusa Kreatif akan hancur seketika. Salma mencoba menahan emosinya, lalu pandangannya beralih pada Hardy, desainer senior yang seharusnya bertanggung jawab atas kekacauan ini. Pria itu justru terlihat santai, duduk bersandar di kursinya sambil memutar-mutar pena, seolah tidak ada beban di pundaknya. Ketegangan memuncak ketika Hardy tiba-tiba berdiri dan menyambar tas kulitnya. Suara kursi yang didorong kasar memecah keheningan ruangan. Salma terbelalak melihat tingkah anak buahnya itu. "Hardy, kamu mau kemana?" tanya Salma dengan suara bergetar menahan marah. "Kita belum selesai. Revisi ini harus jadi malam ini juga." Hardy hanya mendengus pelan sambil merapikan jaketnya. "Gue buntu, Sal. Otak gue mampet kalau dipaksa kerja di ruangan pengap begini. Gue butuh inspirasi. Gue mau cari angin segar dulu di bar bawah," jawabnya enteng tanpa rasa bersalah sedikit pun. Salma melangkah maju, menghalangi jalan Hardy. "Cari angin bagaimana? Besok pagi kita presentasi, Hardy. Kalau kamu pergi sekarang, siapa yang akan membereskan ini semua? Anak-anak magang ini belum siap untuk pegang proyek besar sendirian." Dengan tatapan meremehkan, Hardy menepis pelan bahu bosnya itu. "Itu urusan lo sebagai pimpinan, kan? Lagian kliennya juga rewel banget. Selera kampungan minta yang mewah. Udahlah, gue pusing. Jangan cari gue sampai besok pagi." Tanpa menunggu jawaban, Hardy melenggang pergi meninggalkan ruangan, membiarkan pintu kaca tertutup di belakangnya. Salma terpaku di tempatnya berdiri. Ia melihat sekeliling, menatap wajah-wajah staf junior yang pucat dan kebingungan. Harapan seolah ikut pergi bersama langkah kaki Hardy yang menjauh. Malam itu, di bawah sorot lampu neon yang dingin, Salma merasa benar-benar sendirian memikul beban berat di pundaknya yang rapuh. Perusahaan yang ia bangun dengan susah payah kini berada di ambang kehancuran, dan waktu terus berjalan tanpa ampun. Kepergian Hardy menyisakan keheningan yang menyakitkan di ruang rapat itu. Suara hujan yang menghantam kaca jendela,
seolah menjadi satu-satunya musik pengiring kegagalan yang sedang terjadi. Salma masih berdiri mematung, menatap pintu tempat Hardy menghilang. Ia bisa merasakan tatapan mata para staf junior yang kini tertuju padanya, menanti sebuah keajaiban atau setidaknya sebuah perintah. Namun, lidah Salma terasa keluh. Ia tahu betul, tanpa arahan dari desainer senior, anak-anak baru ini tidak akan bisa mengubah konsep visual dalam semalam. Memaksa mereka bekerja lembur hanya akan menghasilkan karya yang dipaksakan dan sia-sia. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Salma berbalik menghadap timnya. Ia mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar menahan tangis yang sudah mendesak di pelupuk mata. Kalian semua, pulanglah. Ini bukan salah kalian. Biar saya yang menanggung sisa pekerjaan ini, ucap Salma pelan, suaranya terdengar serak. Salah satu staf junior memberanikan diri mengangkat tangan dengan ragu. Tapi Bu Salma, tenggat waktunya besok pagi. Ibu yakin bisa mengerjakannya sendirian tanpa Pak Hardy. Salma mengangguk lemah, memberikan isyarat agar mereka segera berkemas. Jangan khawatirkan saya. Istirahatlah, besok kita lihat hasilnya. Sekarang, tinggalkan saya sendiri. Satu persatu staf itu membereskan barang mereka dan pamit dengan wajah penuh rasa bersalah, meninggalkan Salma sendirian di kantor yang luas itu. Begitu orang terakhir melangkah keluar, pertahanan Salma runtuh seketika. Bahunya merosot turun seiring dengan helaan napas panjang yang syarat akan keputusasaan. Ia berjalan gontai menuju ruangan pribadinya, sebuah ruangan kaca yang biasanya menjadi simbol kebanggaannya sebagai seorang pemimpin muda. Namun malam ini, ruangan itu terasa seperti penjara kaca yang menyesakkan. Salma menghempaskan tubuhnya ke kursi kerja yang empuk, menatap kosong ke arah meja mahoninya. Di sana, laptop MacBook Pro miliknya masih menyala terang, menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan yang sudah ia redupkan lampunya. Layar retina yang jernih dan mahal itu justru menampilkan sebuah ironi yang menyedihkan. Desain poster yang ditolak itu masih terpampang jelas di sana. Jenis font Arial yang kaku berwarna hitam pekat di atas latar belakang abu-abu suram benar-benar terlihat mengerikan. Tidak ada jiwa, tidak ada emosi, dan sama sekali tidak ada sentuhan seni. Rasanya konyol, perangkat seharga puluhan juta rupiah ini hanya digunakan untuk menampilkan gambar yang bahkan lebih buruk daripada tugas anak sekolah dasar. Salma merasa dadanya sesak. Bayangan kekecewaan ayahnya dan senyum sinis kompetitor bisnisnya mulai menghantui pikirannya. Ia butuh udara, ia butuh membasuh wajahnya yang mulai terasa panas. Tanpa berpikir panjang dan tanpa mematikan layar laptopnya, Salma beranjak cepat meninggalkan ruangannya menuju toilet wanita di ujung lorong. Ia membiarkan pintu ruangannya sedikit terbuka, dan membiarkan laptop itu tetap menyala, seolah menantang siapa saja untuk melihat kegagalan yang sedang terpampang di layarnya. Suasana kantor Nusa Kreatif kini benar-benar sunyi, hanya menyisakan gemuruh hujan yang belum juga reda di luar jendela. Di tengah kesunyian itu, terdengar langkah kaki ringan menyusuri lorong yang sepi. Sosok itu adalah Tegar, seorang pemuda berusia 23 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai office boy di gedung ini. Penampilannya jauh dari kesan profesional ala pekerja kantoran di kawasan elit Jakarta Selatan. Ia mengenakan seragam biru muda yang warnanya sudah sedikit memudar karena terlalu sering dicuci, lengkap dengan topi yang diputar ke belakang, menutupi sebagian rambutnya yang ikal. Malam itu, Tegar sebenarnya sudah sangat lelah. Seharian ia harus naik turun tangga mengantar kopi dan dokumen, namun tugasnya belum selesai. Ia menarik mesin vakum cleaner tua dengan perlahan, berniat membersihkan karpet di ruangan utama sebelum pulang ke kontrakannya yang sempit. Langkah kakinya terhenti tepat di depan ruangan kaca milik direktur utama yang pintunya sedikit terbuka. Cahaya terang memancar dari dalam, menarik perhatian Tegar yang mengira semua orang sudah pulang. Dengan ragu, ia melongokkan kepala ke dalam, memastikan tidak ada orang yang akan terganggu dengan suara bising mesin pembersihnya. Kosong. Ruangan itu tak berpenghuni, namun hawa dingin dari pendingin ruangan yang dipasang pada suhu terendah langsung menyergap kulitnya. Tegar melangkah masuk dengan hati-hati, takut mengotori lantai marmer yang mengkilap itu dengan sepatunya yang sudah aus. Niat awalnya hanyalah mengambil gelas bekas kopi yang mungkin tertinggal di meja, namun matanya justru tertumbuk pada benda lain yang jauh lebih menarik. Sebuah laptop canggih dengan logo buah tergigit menyala terang di atas meja kerja yang luas.
Sebagai seorang pemuda yang tumbuh dengan imajinasi liar dan tangan yang tak bisa diam mencoret-coret tembok kamar dengan gambar mural, mata Tegar memiliki kepekaan alami terhadap keindahan. Ia menyipitkan matanya, menatap layar laptop itu dengan dahi berkerut. Apa yang ia lihat di sana sungguh mengganggu rasa estetikanya. Sebuah poster iklan yang seharusnya menggugah selera, justru terlihat hambar dan menyedihkan. Komposisi warnanya berantakan, seolah dicampur aduk tanpa perasaan. Tegar meletakkan gagang vakum cleanernya dan berjalan mendekat seolah terhipnotis. Ia menggelengkan kepala pelan, merasa gemas sekaligus prihatin. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan besar dengan orang-orang berpakaian rapi bisa menghasilkan karya seni yang mati rasa seperti ini? Mulutnya tanpa sadar bergumam mengomentari apa yang ada di depannya. Duh, Gusti. Ini MAH warnanya kayak bubur diaduk, pucat banget nggak ada selera. Laptopnya aja seharga motor 2 biji, tapi gambarnya kok kayak spanduk pecel lele yang luntur kena hujan. Gumam Tegar polos. Tangannya yang kasar bekas memegang gagang sapu kini melayang di udara, seolah sedang melukis bayangan di depan layar. Di kepalanya, ia sudah membayangkan warna apa yang seharusnya ada di sana, garis seperti apa yang bisa membuat gambar itu hidup. Jiwa seninya memberontak hebat. Ia merasa sayang jika benda secanggih itu disia-siakan untuk menampilkan keburukan visual. Tanpa sadar, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya sebagai bawahan rendahan. Ia ingin melihat lebih dekat, memastikan apakah matanya tidak salah melihat bencana desain di hadapannya itu. Jantung Tegar berdegup kencang, seirama dengan detak jarum jam dinding yang terasa semakin nyaring. Ia menengok ke kanan dan ke kiri dengan gerakan waspada, memastikan lorong di luar ruangan itu benar-benar kosong. Instingnya berteriak agar ia segera pergi dan melanjutkan mengepel lantai, namun panggilan jiwa seninya jauh lebih kuat daripada rasa takut kehilangan pekerjaan. Ada dorongan aneh yang menggelitik ujung jari-jarinya, sebuah keinginan yang tak tertahankan untuk memperbaiki kesalahan fatal yang terpampang di layar mahal itu. Dengan langkah ragu namun pasti, Tegar memberanikan diri. Ia meletakkan pantatnya di atas kursi kerja berlapis kulit kualitas terbaik yang biasanya diduduki oleh sang direktur utama. Tubuhnya sempat menegang merasakan empuknya busa kursi itu, sebuah kemewahan yang tidak pernah ia rasakan di bangku kayu kontrakannya. Rasanya seperti duduk di singgasana raja, namun Tegar tidak punya waktu untuk berhayal. Matanya kini terkunci pada layar MacBook Pro di hadapannya. Tangannya yang gemetar perlahan menyentuh mouse nirkabel yang tergeletak di samping laptop. Awalnya, gerakan kursor di layar terlihat kaku dan patah-patah, karena Tegar belum terbiasa dengan sensitivitas alat mahal itu. Namun, begitu ia menemukan menu palet warna, kegugupan itu perlahan sirna, berganti dengan fokus yang tajam. Tegar tidak sedang mengetik kode rumit atau rumus matematika, ia sedang menumpahkan perasaannya. Dalam benak Tegar, ia membayangkan warna langit senja yang hangat, bukan warna abu-abu tembok penjara. Dengan cekatan, ia mulai menggeser kursor, mengubah latar belakang poster yang suram itu. Ia memilih kombinasi warna peach atau persik yang lembut, dipadukan dengan aksen warna koral atau merah karang yang cerah. Seketika, layar itu berubah menjadi lebih hidup dan hangat. Tidak berhenti di situ, Tegar menatap nanar pada jenis huruf kaku yang merusak pemandangan. Ia segera menggantinya dengan jenis font bergaya tulisan tangan yang luwes dan artistik, memberikan kesan personal dan akrab, seolah poster itu adalah surat cinta untuk pembacanya. Tegar semakin larut dalam dunianya sendiri. Ia lupa bahwa ia hanyalah seorang office boy berseragam biru lusuh. Di momen itu, ia adalah seorang seniman. Jarinya menari lincah menambahkan ilustrasi bunga-bunga sederhana di sudut poster untuk mempermanis komposisi. Terakhir, matanya tertuju pada slogan, lipstik merah, yang membosankan. Tanpa ragu, ia menghapusnya dan mengetikkan kalimat baru yang muncul begitu saja dari hatinya. Warnai senyummu, cerahkan harimu. Ia mundur sedikit, menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi sambil tersenyum puas. Apa yang ada di hadapannya kini bukan lagi sekadar gambar digital, melainkan sebuah karya yang memiliki nyawa. Tegar menghela napas lega, merasakan kepuasan batin yang luar biasa, tanpa menyadari bahwa bahaya sedang mengintai tepat di belakang punggungnya. Keasyikan Tegar menikmati mahakarya dadakannya itu, hancur berantakan dalam sekejap mata. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang beradu keras dengan lantai marmer memecah lamunannya. Belum sempat ia melompat turun dari kursi kebesarannya,
Pintu ruangan itu sudah terdorong lebar. Salma berdiri di sana, membeku di ambang pintu. Wajahnya yang baru saja dibasuh air segar kini berubah merah padam, campuran antara kaget dan amarah yang meledak. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang office boy yang seharusnya membersihkan sampah, kini duduk santai di kursi kekuasaannya, menyentuh laptop yang berisi rahasia perusahaan. Tegar. Kamu lancang sekali. Apa yang kamu lakukan di kursi saya? Teriakan Salma menggema memenuhi ruangan kaca itu, membuat suasana seketika menjadi mencekam. Tegar terlonjak kaget bukan main. Tubuhnya gemetar hebat. Saking paniknya ia nyaris menjatuhkan mouse mahal yang ada di genggamannya. Dengan gerakan kikuk yang menyedihkan, ia buru-buru berdiri, menyingkir dari meja kerja itu seolah meja tersebut baru saja menyengatnya dengan aliran listrik. Wajah pemuda itu pucat pasi, darah seolah berhenti mengalir ke kepalanya. Ia berdiri menunduk dalam-dalam, kedua tangannya ditangkupkan di depan dada seperti seorang terdakwa yang memohon pengampunan hakim. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya yang tertutup topi terbalik. Ampun, Bu Salma. Sumpah, demi Tuhan saya nggak bermaksud jahat, Bu. Suara Tegar keluar terbata-bata, nyaris seperti cicitan tikus yang terpojok. Salma melangkah maju dengan tatapan tajam yang siap menelan mangsanya hidup-hidup. Kalau tidak bermaksud jahat, kenapa kamu mengutak-atik pekerjaan saya? Kamu mau mencuri data? Atau kamu mau merusak file yang sudah berantakan itu? Tegar menggeleng kuat-kuat, matanya membelalak ketakutan namun terselip kejujuran yang polos di sana. Bukan begitu, Bu. Cuma aduh, gimana ya bilangnya? Tangan saya gatal banget, Bu. Beneran gatal lihat desain yang tadi. Warnanya pucat banget kayak orang sakit tifus yang gak makan 3 hari. Saya cuma kasih sedikit bumbu biar lebih sedap dipandang. Maafin kelancangan saya ya, Bu. Ibu boleh potong gaji saya bulan ini sampai habis gak apa-apa, asal tolong jangan pecat saya. Saya butuh banget pekerjaan ini buat ibu di kampung. Mendengar alasan yang terdengar konyol dan terlalu jujur itu, kening Salma berkerut dalam. Emosinya tertahan di tenggorokan. Antara ingin marah karena kelancangan bawahannya, atau ingin tertawa mendengar analogi, sakit tifus, itu. Tanpa menjawab permohonan Tegar, Salma berjalan cepat memutari meja kerjanya. Matanya langsung tertuju pada layar laptop yang masih menyala terang. Ia sudah bersiap melihat bencana visual. Bersiap melihat dokumennya hancur lebur dicoret-coret oleh tangan kotor seorang tukang bersih-bersih. Namun, saat pandangannya mendarat di layar retina itu, dunia Salma seolah berhenti berputar sejenak. Mulutnya yang sudah terbuka untuk memaki, perlahan menutup kembali tanpa suara. Kemarahan yang tadi berkobar di dadanya, mendadak sirna digantikan oleh gelombang rasa kaget yang melumpuhkan akal sehatnya. Apa yang ada di hadapannya bukanlah coretan asal-asalan, melainkan sebuah harmoni visual yang selama ini ia cari namun gagal ia temukan pada desainer senior berbayaran mahal sekalipun. Matahari pagi Jakarta yang terik, seolah ikut membakar ketegangan di ruang rapat mewah milik kantor pusat Cantika Kosmetik. Di lantai 20 yang dingin itu, nasib Nusa Kreatif sedang dipertaruhkan di atas meja kaca yang mengkilap. Salma berdiri di depan layar proyektor dengan jantung yang berdegup kencang, jauh lebih kencang daripada deru mesin mobil balap. Tangan dinginnya menggenggam erat penunjuk laser. Sementara di hadapannya, jajaran direksi dan tim pemasaran Cantika menatap dengan wajah datar tanpa ekspresi, siap memberikan vonis mati atau hidup bagi agensinya. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan sepanjang malam, Salma menekan tombol di laptopnya, menampilkan slide presentasi yang telah disentuh oleh tangan ajaib Tegar. Bapak Ibu sekalian, ucap Salma dengan suara yang diusahakan terdengar stabil, kami menyadari bahwa kecantikan bukan hanya soal warna, tapi soal perasaan. Ini adalah konsep baru kami, warnai senyummu, cerahkan harimu. Seketika, gambar poster bernuansa persik dan koral itu terpampang besar di layar. Ruangan yang tadinya dipenuhi suara desekan kertas dan bisik-bisik, mendadak senyap. Hening. Benar-benar hening yang mencekam selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam bagi Salma. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya di balik blazer mahalnya. Apakah ia salah langkah? Apakah mempercayai insting seorang office boy adalah kesalahan fatal? Tiba-tiba, suara tepuk tangan tunggal memecah kesunyian, diikuti oleh tepuk tangan riuh dari seluruh peserta rapat. Sang direktur pemasaran Cantika,
seorang wanita parubaya yang terkenal sangat rewel dan sulit dipuaskan, berdiri dari kursinya dengan mata berbinar. "Ini dia," serunya antusias sambil menunjuk layar. "Ini yang kami cari selama ini, Bu Salma. Desain ini terasa sangat jujur, fresh, dan tidak berpura-pura. Rasanya hangat, seperti sapaan seorang sahabat, bukan seperti iklan yang memaksa jualan. Luar biasa. Kami ambil konsep ini. Siapkan kontraknya sekarang juga." Salma nyaris tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Kakinya terasa lemas saking leganya. Ia tersenyum lebar, mengangguk sopan sambil menyembunyikan getar tangannya. Proyek miliaran rupiah itu berhasil diselamatkan, bukan oleh desainer lulusan luar negeri, melainkan oleh pemuda yang bahkan tidak punya meja kerja sendiri. 1 jam kemudian, Salma melangkah masuk lobi kantor Nusa Kreatif dengan aura yang berbeda. Langkahnya mantap dan penuh wibawa. Ia tidak langsung menuju ruangannya yang nyaman, melainkan matanya menyapu seluruh penjuru lobi, mencari sosok berseragam biru lusuh. Di sudut ruangan, dekat pot tanaman besar, ia melihat Tegar sedang membungkuk, sibuk mengepel lantai dengan gerakan lambat. Wajah pemuda itu tampak murung, seolah sedang menghitung mundur waktu menuju pemecatannya. Salma berjalan mendekat, suara hak sepatunya membuat Tegar menoleh kaget. Pemuda itu langsung menegakkan badan, memegang gagang pel erat-erat seperti tameng pelindung, wajahnya pucat pasi siap menerima amarah. "Bu Salma, saya," gagap Tegar, belum sempat menyelesaikan kalimat pembelaannya. "Tinggalkan pel itu sekarang juga, Tegar," potong Salma tegas, namun ada senyum tipis yang sulit disembunyikan di sudut bibirnya. "Mulai detik ini, kamu dilarang menyentuh alat pembersih apapun di kantor ini." Tegar melongo, matanya berkaca-kaca. "Jadi, saya beneran dipecat ya, Bu? Maafin saya, Bu. Saya janji nggak bakal ulangi lagi." Salma menggeleng pelan, menatap lurus ke mata pemuda desa itu. "Siapa bilang dipecat? Tinggalkan pel itu, karena mulai hari ini, kamu tidak akan bekerja di lobi lagi. Angkat koper kamu, pindahkan barang-barangmu. Mulai hari ini, kamu duduk di meja sebelah saya. Selamat, kamu resmi saya angkat menjadi junior kreatif di perusahaan ini." Pagi itu, suasana di ruang divisi kreatif terasa berbeda dari biasanya. Matahari yang menembus kaca jendela, seolah menyoroti satu sosok baru yang duduk canggung di deretan meja para desainer. Tegar, yang selama 2 tahun terakhir dikenal sebagai pemuda berseragam biru dengan sapu di tangan, kini duduk kaku di kursi ergonomis yang harganya mungkin setara dengan gaji setahunnya di kampung. Ia tidak lagi mengenakan seragam kebesarannya, melainkan sebuah kemeja kotak-kotak lengan panjang yang terlihat sedikit kedodoran di bagian bahu. Kemeja itu adalah hasil pinjaman kilat dari teman satu kontrakannya yang badannya lebih besar, membuat Tegar terlihat seperti anak kecil yang memakai baju ayahnya. Salma memperhatikan pemandangan itu dari balik meja kerjanya dengan senyum geli yang ia sembunyikan di balik cangkir kopi. Ia melihat betapa kerasnya Tegar berusaha menyesuaikan diri. Pemuda itu duduk tegak sekali, seolah ada papan kayu yang menyangga punggungnya. Di hadapannya, sebuah komputer canggih dengan layar lebar menyala terang, siap untuk digunakan. Namun, ada satu pemandangan aneh yang membuat dahi Salma berkerut. Di meja itu sudah tersedia alat gambar digital berupa tablet grafis dan pena khusus yang biasa digunakan para ilustrator profesional. Tapi, Tegar justru menyingkirkan alat canggih itu ke tepi meja. Tangannya malah menggenggam erat sebuah mouse kabel biasa, menggerakkannya dengan lincah di atas alas mouse yang sempit. Bunyi klik-klik yang berirama cepat terdengar memenuhi ruangan yang sunyi itu, persis seperti bunyi di warung internet saat anak-anak sedang asyik bermain game tembak-tembakan. Penasaran, Salma beranjak dari kursinya dan berjalan perlahan mendekati meja bawahan barunya itu. Ia berdiri tepat di belakang Tegar, mengintip apa yang sedang dikerjakan. "Tegar, kenapa kamu menggambar pakai mouse? Itu di sebelahmu ada tablet grafis. Kenapa tidak dipakai? Bukannya lebih susah kalau pakai mouse?" tanya Salma heran. Tegar tersentak kaget, bahunya melonjak naik. Ia buru-buru melepaskan tangannya dari mouse, dan menoleh ke arah bosnya dengan wajah polos. Ibu. Bu. Saya nggak biasa pakai pena yang nggak ada tintanya begitu. Licin banget rasanya kayak belut. Kalau pakai mouse saya lebih mantap, Bu. Dulu saya sering main game di warnet,
jadi tangan saya sudah terlatih membidik target pakai mouse. Anggap saja kursor ini sasaran tembaknya, Bu. Salma tertawa kecil mendengar alasan yang sangat masuk akal bagi seorang mantan penjaga warnet itu. Ia kembali menatap layar monitor. Meski menggunakan alat yang tidak lazim bagi desainer, garis yang dihasilkan Tegar ternyata sangat rapi dan tegas. Namun, tawa Salma seketika berubah menjadi tepukan jidat saat ia menyadari satu kesalahan fatal yang sangat pemula di layar aplikasi Photoshop itu. Tegar, tunggu sebentar. Itu kamu menggambar di layer yang mana? Tanya Salma sambil menunjuk panel di pojok kanan layar. Tegar menyipitkan mata, mendekatkan wajahnya ke monitor. Layer. Apa itu layer? Bu. Saya dari tadi gambar langsung di atas foto aslinya. Biar cepat, Bu. Salma menghela napas panjang, menahan gemas. Ya ampun, Tegar. Kalau kamu gambar di layer utama, nanti kalau salah hapus, foto aslinya ikut hilang. Sini, saya ajarkan caranya memisahkan lapisan gambar. Pagi itu menjadi awal transformasi yang menggelikan namun manis. Di antara omelan-omelan kecil Salma tentang teknis aplikasi dan kepolosan Tegar yang selalu punya jawaban unik, perlahan tapi pasti, batas kaku antara atasan dan bawahan mulai mencair. Tegar mungkin belum paham teori desain yang rumit, tapi semangat belajarnya yang menyala-nyala membuat Salma sadar, ia telah merekrut orang yang tepat. Kehadiran Tegar yang membawa angin segar ternyata tidak disambut baik oleh semua orang di Nusa Kreatif. Di sudut ruangan yang agak gelap, Hardi menatap punggung mantan office boy itu dengan tatapan mata yang menyeratkan kebencian mendalam. Sebagai desainer senior yang sudah makan asam garam dunia agensi, harga diri Hardi terasa diinjak-injak. Ia merasa posisinya terancam oleh seorang pemuda bau kencur yang bahkan tidak tahu bedanya vektor dan piksel. Setiap kali Salma memuji hasil kerja Tegar yang unik dan orisinal, hati Hardi mendidih, seolah ada bara api yang membakar dadanya. Ia tidak bisa membiarkan anak emas baru ini terus bersinar dan merebut panggung utamanya. Kesempatan jahat itu akhirnya datang saat proyek besar berikutnya masuk. Pembuatan logo baru untuk jaringan kedai kopi kekinian bernama Kopi Senja. Tegar dipercaya memegang kendali desain utamanya, karena Salma menyukai gaya ilustrasi Tegar yang bernuansa vintage dan hangat. Sejak pagi buta, Tegar sudah tenggelam di depan layarnya. Ia bekerja tanpa lelah, menggambar detail biji kopi dan asap yang mengepul dengan penuh perasaan, melupakan jam makan siangnya demi memberikan hasil terbaik untuk bos yang telah menyelamatkan nasibnya. Menjelang sore, saat Tegar pamit sebentar ke musala untuk menunaikan salat asyar, Hardi melihat celah. Ruangan divisi kreatif sedang sepi karena sebagian besar staf sedang membeli gorengan di kantin. Dengan langkah cepat dan senyap seperti maling, Hardi menyelinap ke meja kerja Tegar. Jari jemarinya yang licik menari di atas keyboard komputer Tegar. Bukan untuk membantu, melainkan untuk mematikan fitur penyelamat nyawa bagi para desainer, fitur autosave atau simpan otomatis. Hardi mematikan pengaturan itu dengan senyum miring yang licik, memastikan bahwa setiap goresan yang dibuat Tegar tidak akan meninggalkan jejak cadangan di sistem. Setelah memastikan perangkap digitalnya terpasang sempurna, Hardi kembali ke kursinya sendiri dan menunggu momen puncak. Tak lama kemudian, Tegar kembali dengan wajah segar sehabis berwudu, siap melanjutkan sentuhan akhirnya. Namun, baru saja Tegar mendaratkan pantatnya di kursi, tiba-tiba pet. Layar monitor di hadapannya mendadak gelap gulita. Bukan hanya layar, seluruh aliran listrik di deretan meja itu mati total. Di bawah meja, kaki Hardi baru saja dengan sengaja menendang keras kabel utama yang terhubung ke stop kontak lantai hingga terlepas. Tegar terpekik kaget. Wajahnya seketika berubah pucat pasi, lebih putih dari kertas HVS. Ia panik luar biasa, menekan tombol power berkali-kali dengan tangan gemetar, berharap komputernya menyala kembali beserta gambarnya. Namun nihil, layar itu tetap hitam membisu. Waduh, kenapa ini mati? Gambar saya belum di-save. Rintih Tegar dengan suara parau menahan tangis. Hardi yang duduk tak jauh dari situ berpura-pura kaget, namun nada bicaranya penuh dengan ejekan yang menyakitkan. Yah, elah. Makanya kalau kerja itu jangan amatiran, Gar. Kabel kesenggol dikit aja panik. Emangnya lo nggak nyalain autosave? Desainer pro MAH nggak bakal nangis cuma gara-gara mati lampu. Kecuali kalau lo emang nggak becus kerja. Suara tawa mengejek Hardi masih menggema di ruangan itu,
menusuk-nusuk telinga siapa saja yang mendengarnya. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan seharian hanya 1 jam sebelum deadline adalah kiamat kecil. Wajar jika mereka menangis, memaki, atau menyerah pasrah. Salma yang melihat kejadian itu dari ambang pintu ruangannya sudah menutup mulut dengan tangan, siap mendengar kabar buruk bahwa proyek kopi senja akan gagal total. Ia sudah hendak melangkah maju untuk memarahi Hardy yang jelas-jelas terlihat mencurigakan, namun langkahnya terhenti saat melihat reaksi Tegar. Pemuda itu tidak menangis. Ia memang sempat terlihat panik, namun hanya hitungan detik. Tegar menarik napas panjang, sangat dalam, seolah sedang menghirup sisa-sisa kewarasan yang ada di udara. Ia menatap layar hitam itu sejenak, lalu beralih menatap jam dinding. 60 menit. Mustahil untuk menyalakan ulang komputer dan menggambar ulang detail digital yang rumit dari nol. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas hinaan Hardy, Tegar berdiri. Ia menyambar tumpukan kertas HVS kosong dari mesin printer. Kemudian, ia merogoh laci mejanya, mengeluarkan satu-satunya senjata andalan yang ia miliki sejak dulu, sebuah spidol hitam permanen dengan ujung runcing. Kalau mesinnya mati, tangannya jangan ikut mati. Gumam Tegar pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia duduk kembali, bukan menghadap layar mati, melainkan membungkuk di atas meja yang kini beralaskan kertas putih. Suasana ruangan yang tadinya bising oleh ejekan, perlahan berubah senyap. Yang terdengar hanyalah suara gesekan ujung spidol di atas kertas. Sret sret sret. Irama itu terdengar tegas, cepat, dan penuh keyakinan. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam setiap tarikan garisnya. Tegar menggambar logo itu secara manual, mengandalkan memori visualnya yang tajam. Salma berjalan mendekat perlahan, seolah takut langkah kakinya akan merusak konsentrasi tingkat tinggi itu. Ia berdiri di samping meja Tegar, dan matanya terbelalak kagum. Di atas kertas putih itu, sebuah karya seni sedang lahir. Tanpa bantuan tombol undo atau Ctrl Z, Tegar menggambar cangkir kopi dengan uap yang meliuk indah membentuk siluet senja. Garis-garisnya kasar namun artistik, memiliki tekstur yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh komputer manapun. Untuk pertama kalinya, Salma melihat sisi lain dari mantan office boy itu. Ia bukan lagi melihat pemuda lugu yang kikuk. Di bawah sorotan lampu neon, Salma bisa melihat butiran keringat yang mengalir di pelipis Tegar. Ia melihat urat-urat tangan Tegar yang menonjol jelas, saat ia menekan spidol dengan fokus penuh. Ada aura maskulin yang begitu kuat memancar dari ketenangan Tegar dalam menghadapi krisis. Jantung Salma berdesir aneh. Ia menyadari bahwa ketangguhan mental Tegar jauh lebih mempesona daripada sekadar wajah tampan atau jabatan tinggi. Di tengah kekacauan itu, Tegar justru terlihat bersinar paling terang. Matahari sore di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, seolah sedang menguji kesabaran jutaan manusia yang terjebak di sana. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, namun keindahan itu tidak bisa dinikmati oleh Salma. Ia berdiri gelisah di pinggir trotoar, sementara asap knalpot mengepul di sekitarnya. Mobil sedan mewah hitam miliknya mogok tepat di jalur lambat, kap mesinnya terbuka mengepulkan asap putih tipis. Sopir pribadinya tampak panik mengotak-atik mesin yang mogok, namun wajahnya menyeratkan keputusasaan. Salma melirik jam tangan mewahnya untuk kesekian kali. 15 menit lagi, ia harus menghadiri meeting penting dengan investor di sebuah hotel di Bundaran Hai. Jaraknya memang tidak terlalu jauh. Tapi dengan kemacetan yang menggila seperti ini, memesan taksi online pun percuma karena mobil tidak akan bisa bergerak. Rasa frustrasi mulai memuncak, Salma hampir saja melepas sepatu hak tingginya untuk nekat berlari, ketika sebuah suara klakson motor yang cempreng mengagetkannya. Tin, tin. Salma menoleh dan mendapati sebuah motor metik keluaran lama yang catnya sudah banyak tergores berhenti tepat di depannya. Pengendaranya membuka kaca helm yang sudah buram. Itu Tegar, dengan senyum khasnya yang lebar dan tanpa beban. "Loh, Bu Salma? Mobilnya kenapa, Bu? Mogok kok ngajak-ngajak pas jam pulang kantor begini?" sapa Tegar santai. Salma menghela napas, setengah lega setengah gengsi. "Iya nih, Gar. Radiatornya bermasalah. Padahal saya harus meeting 15 menit lagi. Kacau semua jadwal saya." Tegar memandang jalanan yang padat merayap, lalu menepuk jok belakang motornya yang tipis. "Wah, kalau nunggu taksi bisa sampai lebaran kuda, Bu."
Mending ibu naik kereta kencana saya saja. Memang sih bukan kuda putih. Tapi sih, belalang tempur, ini jagonya nyelip di antara busway. Gimana, Bu? Mau saya antar? Salma menatap ragu pada motor butut itu. Seumur hidupnya sebagai nyonya muda, ia jarang sekali naik motor. Apalagi motor yang benderanya sudah bergetar hebat saat mesinnya menyala. Kamu serius? Gar? Aman gak itu? Aman, Bu. Paling helmnya agak bau matahari dikit. Maklum laundry helm lagi mahal. Ayo, Bu, daripada telat, desak Tegar sambil menyodorkan helm cadangan berwarna hijau polos. Karena terdesak waktu, Salma akhirnya menyerah. Ia menerima helm itu, memakainya dengan hati-hati agar tidak merusak tatanan rambutnya, lalu duduk menyamping di jok belakang dengan canggung. Motor pun melaju membelah kemacetan Jakarta. Salma berpegangan pada besi belakang motor dengan kaku. Namun, di tengah padatnya lalu lintas, tiba-tiba ada sebuah angkot yang memotong jalur sembarangan. Tegar menekan rem dalam-dalam secara mendadak. Tubuh Salma sontak terdorong ke depan, menabrak punggung tegap Tegar. Kedua tangannya secara refleks melingkar erat di pinggang pemuda itu karena takut terjatuh. Jantung Salma berdegup kencang, bukan hanya karena kaget, tapi karena aroma parfum maskulin yang bercampur keringat kerja keras yang menguar dari jaket Tegar. Maaf, Bu. Angkotnya galak banget, seru Tegar, tapi nada suaranya terdengar sedikit jahil. Salma yang sadar posisinya sedang memeluk erat pinggang bawahannya, buru-buru melepaskan pelukannya sambil memukul pelan punggung Tegar yang terbalut jaket denim lusuh. Wajahnya memerah di balik kaca helm. Kamu modus ya, Gar? Sengaja ngerem mendadak biar saya peluk, tuduh Salma setengah berteriak melawan suara angin. Dari spion motor yang retak, Salma bisa melihat mata Tegar menyipit, tanda ia sedang tertawa lebar di balik maskernya. Wah, fitnah itu, Bu. Tapi kalau ibu mau pegangan terus juga nggak apa-apa kok, biar nggak jatuh. Anggap saja lagi tur keliling kota sama pacar, sama asisten maksudnya. Motor itu kembali melaju lincah, membawa dua manusia beda kasta itu membelah senja Jakarta, meninggalkan kemewahan mobil sedan yang dia membisu di pinggir jalan. Di atas jok motor butut itulah, jarak di antara mereka perlahan mulai terkikis oleh angin sore. Siang itu, matahari Jakarta seolah sedang ingin memamerkan kekuatannya, membakar aspal jalanan hingga uap panas terlihat menari-nari di udara. Namun, panasnya cuaca tidak menyurutkan niat Salma untuk menepati janjinya. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dari kemacetan kemarin sore, Salma memaksa ingin mentraktir Tegar makan siang. Bayangan Salma tentu saja sebuah restoran berpendingin udara dengan pelayan berdasi di mal mewah. Namun, Tegar dengan halus menolak dan justru membelokkan langkah mereka ke kawasan kaki lima di daerah Melawai yang riuh dan sempit. Salma berdiri termangu di depan sebuah warung tenda bertuliskan, "Gado-gado Pak Kumis". Asap dari sate ayam di sebelah warung itu mengepul tebal, bercampur dengan suara pengamen jalanan dan teriakan pedagang es teh. Bagi seorang nyonya muda yang terbiasa makan menggunakan sendok perak, pemandangan ini adalah sebuah kejutan budaya. Ia memandang bangku kayu panjang yang catnya sudah mengelupas dengan ragu. Apakah aman duduk di sana tanpa merusak gaun kerjanya yang mahal? Ayo, Bu, jangan bengong di situ. Nanti keburu habis loh. Ini gado-gado paling legendaris se-Jakarta Selatan, ajak Tegar yang sudah duduk santai sambil melambaikan tangan. Dengan langkah hati-hati, Salma akhirnya duduk di samping Tegar. Jarak mereka begitu dekat, bahu mereka hampir bersentuhan karena sempitnya bangku. Pesanan pun datang, 2 piring gado-gado dengan kerupuk yang menggunung. Namun, tangan Salma tak kunjung menyentuh makanannya. Matanya menatap curiga pada sendok aluminium tipis yang tergeletak di piring. Di kepalanya berputar pertanyaan tentang standar kebersihan, apakah sendok itu dicuci dengan air bersih atau hanya dibilas di ember kotor. Tegar yang sedang asyik menuangkan kecap menyadari kegelisahan bosnya itu. Ia tersenyum maklum, menyadari perbedaan dunia tempat mereka dibesarkan. Tanpa banyak bicara, Tegar mengambil sendok dari piring Salma. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebungkus tisu basah yang selalu ia bawa. Dengan gerakan yang sangat telaten dan lembut, Tegar mengelap sendok itu berulang kali, memastikan tidak ada debu atau sisa air yang menempel. Ia memperlakukan sendok murahan itu seolah sedang membersihkan permata berharga.
Setelah yakin benar-benar bersih, Tegar meletakkan kembali sendok itu ke tangan Salma sambil menatap mata wanita itu lekat-lekat. Sudah bersih, Bu Salma. Tenang saja, ucap Tegar dengan nada suara yang rendah namun terdengar jahil. Kuman dan bakteri di sini juga tahu diri kok. Mereka pasti sungkan mau nempel-nempel sama orang secantik ibu. Wajah Salma yang tadinya kaku karena kepanasan, seketika berubah merah merona, persis seperti warna sambal di piringnya. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan semanis itu di tempat sesederhana ini. Kata-kata gombalan itu terdengar murahan. Tapi entah kenapa jika Tegar yang mengucapkannya dengan tulus, rasanya menggelitik hati. Salma menyembunyikan senyum malunya dengan buru-buru menyuapkan gado-gado itu ke mulutnya. Dan di suapan pertama, Salma harus mengakui dua hal. Rasa gado-gadonya memang enak luar biasa, dan pria di sampingnya ini memiliki pesona yang jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Kebahagiaan sederhana yang dirasakan Salma saat makan siang di pinggir jalan kemarin, seolah menguap begitu saja diterpa badai yang menghantam kantor Nusa Kreatif pagi ini. Suasana di ruang tengah divisi kreatif terasa begitu mencekam, lebih dingin daripada suhu pendingin ruangan yang disetel maksimal. Semua mata tertuju pada satu titik, layar besar proyektor yang menampilkan dua gambar yang nyaris identik. Di sebelah kiri adalah desain karakter maskot lucu berbentuk biji kopi yang sedang tersenyum, hasil karya Tegar yang baru saja disetujui untuk proyek Kopi Senja. Di sebelah kanan, sebuah gambar yang sama persis terpampang dari sebuah situs galeri desain populer, Pinterest. Tanggal unggahannya tertera 1 minggu sebelum Tegar menyerahkan gambarnya. Hardi berdiri di depan layar dengan wajah penuh kemenangan, seolah ia baru saja membongkar sindikat kejahatan internasional. Ia menunjuk layar itu dengan penggaris besi, mengetuk-ngetuknya hingga menimbulkan bunyi ting-ting yang mengilukan. Lihat sendiri, kan? Suara Hardi lantang, sengaja dikeraskan agar seluruh karyawan mendengar. Saya sudah curiga dari awal. Mana mungkin seorang mantan tukang sapu, yang gak pernah kuliah desain, tiba-tiba bisa bikin karakter sebagus ini dalam semalam? Ini namanya plagiat, saudara-saudara. Dia cuma download gambar orang, dijiplak, terus diklaim karya sendiri. Memalukan. Bisik-bisik mulai terdengar dari para staf lain. Tatapan kagum yang kemarin mereka berikan pada Tegar, kini berubah menjadi tatapan sinis penuh keraguan. Stereotip lama kembali muncul, bahwa orang berpendidikan rendah pasti akan menghalalkan segala cara. Salma duduk di kursi paling depan dengan wajah pucat. Jantungnya mencelos. Ia menatap Tegar dengan pandangan nanar, campuran antara kekecewaan dan harapan bahwa semua ini bohong. Tegar, jelaskan ini. Apa benar kamu mengambil gambar itu dari internet? Tegar berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya memerah menahan emosi. Ia bingung, sungguh bingung. Ia tahu persis gambar itu lahir dari kepalanya sendiri saat ia melamun di angkot. Ia tidak pernah membuka situs yang dituduhkan Hardi. Demi Allah, Bu Salma. Saya tidak pernah mencuri gambar siapapun. Suara Tegar bergetar namun tegas. Itu murni goresan tangan saya. Saya berani sumpah, Bu. Hardi tertawa meremehkan, memotong pembelaan Tegar dengan cepat. Halah, maling mana ada yang ngaku. Bukti digital itu nggak bisa bohong, Gar. Tanggal uploadnya jelas lebih dulu gambar di internet itu. Udahlah, akui saja. Mental office boy MAH emang sukanya jalan pintas. Lo pikir kita semua bodoh bisa lo tipu pakai gambar curian? Kata-kata pedas Hardi menohok harga diri Tegar tepat di ulu hati. Tanpa Tegar tahu, Hardilah yang licik. Hardi sendiri yang menggambar ulang sketsa Tegar yang ia temukan di tong sampah, lalu menguploadnya ke akun anonim dan memanipulasi tanggal unggahannya dengan trik teknis. Tegar terpojok. Ia tidak punya bukti digital untuk melawan. Ia hanya punya kejujuran yang kini tidak berharga di mata orang-orang berdasi itu. Ruangan itu hening, namun udaranya terasa menyesakkan dada. Tatapan mata Salma yang penuh keraguan adalah pukulan paling menyakitkan bagi Tegar. Ia tahu, di dunia ini, kebenaran seringkali kalah oleh bukti palsu yang dirancang dengan rapi. Namun, darah pemuda desa yang terbiasa bekerja keras itu mendidih. Ia tidak akan membiarkan harga dirinya diinjak-injak oleh orang yang hanya pandai bersilat lidah. Tegar menegakkan kepalanya, menatap lurus ke arah Hardi yang masih tersenyum sombong. Pak Hardi, suara Tegar memecah keheningan, tenang namun tajam menghunus.
Kalau Bapak bilang saya menjiplak, berarti Bapak mengklaim lebih tahu tentang karakter ini daripada saya. Kalau begitu, ayo kita buktikan sekarang juga. Kita adu gambar langsung di sini, di depan semua orang. Tanpa komputer, tanpa internet. Cuma tangan dan spidol. Hardy terperangah. Senyumnya sedikit goyah. Hah? Buat apa? Buang-buang waktu. Buktinya sudah jelas ada di layar. Kalau Bapak takut, berarti Bapak yang bohong. Tantang Tegar, kali ini suaranya meninggi. Tanpa menunggu persetujuan, Tegar berjalan menuju papan tulis putih besar di sisi ruangan. Ia menyambar sebuah spidol hitam. Bu Salma, tolong beri saya waktu 5 menit. Lihat tangan saya. Penjiplak hanya bisa meniru satu pose. Tapi pencipta asli, dia kenal setiap lekuk tubuh ciptaannya dalam segala kondisi. Tegar mulai menggoreskan spidolnya. Sret, sret, sret. Gerakannya begitu cepat, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Dalam hitungan detik, karakter biji kopi itu muncul di papan tulis. Tidak hanya satu, Tegar menggambarnya dalam 5 pose berbeda sekaligus. Sedang berlari, sedang menangis, sedang tertawa terbahak-bahak, hingga sedang tidur meringkuk. Setiap tarikan garisnya tegas, luwes, dan proporsional. Ia menggambar seolah karakter itu adalah sahabat lamanya yang hidup di dalam kepalanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Para staf yang menonton mulai berdecak kagum. Aura sang seniman benar-benar keluar, membungkam segala tuduhan. Setelah selesai, napas Tegar sedikit memburu. Ia berbalik, lalu menyodorkan spidol itu ke arah Hardy dengan tatapan menantang. Silakan, Pak Senior. Kalau Bapak memang menemukan gambar ini duluan, Bapak pasti hafal anatominya. Coba gambarkan karakter ini sedang menari balet. Sekarang. Wajah Hardy pucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di dahinya. Ia maju dengan langkah berat, mengambil spidol itu dengan tangan gemetar. Saat ujung spidol menyentuh papan, tangannya kaku. Garis yang ia buat miring dan gemetar. Ia mencoba meniru gambar Tegar, tapi hasilnya justru terlihat seperti coretan anak balita yang aneh dan tidak proporsional. Semakin ia berusaha, semakin hancur gambarnya. Salma bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke papan tulis. Perbedaan kualitas itu bagaikan bumi dan langit. Gambar Tegar memiliki jiwa, sementara gambar Hardy hanyalah tiruan gagal yang menyedihkan. Salma menatap Hardy dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Cukup, Pak Hardy. Suara Salma rendah tapi penuh penekanan. Tangan tidak bisa berbohong. Kamu baru saja mempermalukan dirimu sendiri di depan seluruh kantor. Kemenangan telak Tegar atas fitnah keji Hardy memang membawa kelegaan di kantor Nusa Kreatif, namun badai emosi yang terjadi hari itu ternyata menuntut bayaran yang mahal. Tubuh Salma, yang selama ini dipaksa bekerja melampaui batas layaknya mesin tanpa henti, akhirnya menyerah kalah. Keesokan harinya, kursi kebesaran sang CEO kosong melompong. Tidak ada suara hak sepatu yang berdetak tegas di lorong, tidak ada omelan perfeksionis tentang letak pot bunga yang miring. Kabar pun beredar cepat dari mulut sekretarisnya. Ibu Salma tumbang, demam tinggi, dan harus istirahat total di apartemennya. Kabar itu membuat Tegar gelisah bukan main. Ia duduk di mejanya, menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Desain-desain indah yang biasanya menari di kepalanya kini macet, tergantikan oleh bayangan wajah Salma yang pucat. Jam makan siang tiba, dan alih-alih pergi ke warteg langganan, Tegar justru menyambar kunci motornya. Ia memacu belalang tempur, menembus panasnya aspal Jakarta menuju kawasan hunian elit di Jakarta Selatan, tempat Salma tinggal. Sampai di depan gerbang apartemen yang menjulang tinggi bak istana kaca itu, nyali Tegar sempat menciut. Ia melihat pos penjagaan yang dijaga oleh security berbadan tegap dengan seragam safari lengkap. Motor bututnya terlihat sangat kontras bersanding dengan mobil-mobil mewah yang keluar masuk. Namun, rasa khawatir mengalahkan rasa minder. Tegar memarkir motornya di pinggir jalan, lalu berjalan mantap menuju lobi sambil menenteng sebuah bungkusan plastik putih. Siang, Pak. Maaf mengganggu, sapa Tegar sopan pada security yang menatapnya penuh selidik. Saya mau titip ini buat Ibu Salma di lantai 15. Saya karyawannya. Pak security itu mengernyitkan dahi,
Mungkin heran melihat karyawan CEO tajir berpenampilan seperti mahasiswa abadi. Ibu Salma sedang sakit. Mas. Tidak terima tamu. Ini isinya apa? Harus diperiksa dulu. Cuma bubur ayam tanpa kacang kesukaan beliau, Pak. Sama buah pir dan obat pereda demam. Tolong banget ya, Pak, disampaikan. Kasihan ibu belum makan siang. Bujuk Tegar dengan wajah memelas yang tulus. Melihat ketulusan di mata pemuda itu, hati sang penjaga luluh juga. Ia menerima bungkusan itu dan berjanji akan mengantarkannya ke depan pintu unit Salma. Tegar tersenyum lega, mengucapkan terima kasih, lalu berbalik pergi tanpa memaksa untuk naik. Ia tahu batasan diri, ia tahu belum saatnya ia masuk ke ruang pribadi bosnya. Sore harinya, di dalam kamar yang dingin dan sepi, Salma terbangun dengan kepala yang masih terasa berat. Bel pintu unitnya berbunyi. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu dan menemukan bungkusan plastik tergantung di gagang pintu. Tidak ada orang di sana. Salma membawa bungkusan itu ke meja makan. Saat ia membukanya, aroma bubur ayam yang hangat langsung menyeruak, memancing perutnya yang sejak pagi kosong. Namun, yang membuat air matanya tiba-tiba menetes bukan karena bubur itu, melainkan karena selembar sticky note berwarna kuning yang tertempel di tutup mangkuk. Di kertas kecil itu, terdapat gambar kartun sederhana hasil coretan tangan. Karikatur wajah Salma yang sedang cemberut dengan pipi gembung, terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Di bawahnya tertulis pesan singkat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Bos galak nggak boleh sakit. Nanti dunia sepi kalau nggak ada yang marahin saya. Makan ya, Bu, biar cepat sembuh. Tertanda, asisten yang kangen diomelin. Salma tertawa kecil di tengah tangis harunya. Di apartemen mewah yang dingin ini, ia merasa hangat. Bukan karena selimut tebal atau pendingin ruangan yang dimatikan, tapi karena perhatian kecil dari seorang pria sederhana yang berani mengirimkan bubur ayam ke benteng pertahanan hatinya. Jam dinding digital di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Di luar, hujan deras kembali mengguyur Jakarta, seolah langit sedang menumpahkan segala keluh kesahnya. Namun, di dalam ruangan divisi kreatif yang biasanya bising itu, suasana terasa hangat dan tenang. Hanya ada dua orang yang tersisa, Salma dan Tegar. Mereka baru saja menyelesaikan revisi final untuk proyek besar lainnya, ditemani oleh sekotak martabak manis rasa keju susu yang uap panasnya masih mengepul, aroma mentega dan susu kental manis memenuhi udara, mengalahkan bau kertas dan tinta. Salma menyandarkan punggungnya yang pegal ke sandaran kursi, menatap Tegar yang sedang asyik mengunyah potongan martabak dengan lahap. Ada pertanyaan besar yang sudah lama mengganjal di hati wanita itu, sebuah teka-teki tentang siapa sebenarnya sosok pemuda di hadapannya ini. Malam yang sunyi dan suara hujan, sepertinya menjadi waktu yang tepat untuk membuka kunci rahasia itu. Gar, panggil Salma pelan, membuat Tegar berhenti mengunyah. Jujur sama saya. Dengan bakat seni sebagus itu, kenapa kamu kemarin melamar jadi office boy? Kenapa kamu rela disuruh-suruh ngepel dan buang sampah? Padahal kamu bisa jadi desainer hebat di tempat lain. Tegar terdiam sejenak. Ia menelan makanannya, lalu meneguk air mineral. Senyum jenaka yang biasa menghiasi wajahnya perlahan memudar, berganti dengan senyum getir yang menyimpan luka lama. Pandangannya menerawang jauh, menembus kaca jendela yang buram oleh embun. Saya ini cuma anak tunggal dari desa kecil di Wonogiri, Bu, jawab Tegar lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. 2 tahun lalu, bapak saya meninggal mendadak. Tulang punggung keluarga patah seketika. Ibu di kampung sudah tua, sakit-sakitan pula. Sawah peninggalan bapak terpaksa dijual buat bayar utang pengobatan. Salma tertegun, hatinya mencelos mendengar pengakuan itu. Ia membiarkan Tegar melanjutkan ceritanya tanpa menyela. Waktu itu saya bingung, Bu. Saya pengen banget kuliah seni, tapi boro-boro buat kuliah, buat makan ibu besok saja susah. Saya butuh uang cepat, pekerjaan apa saja yang penting halal dan langsung dapat gaji. Lanjut Tegar, matanya mulai berkaca-kaca namun ia tahan agar tidak tumpah. Makanya saya merantau ke Jakarta dan jadi office boy. Pikir saya waktu itu sederhana, Bu. Kalau saya kerja di agensi kreatif, setidaknya saya bisa berada di lingkungan yang saya suka. Saya bisa mencuri ilmu sambil ngepel lantai. Setiap kali saya bersihin meja ibu atau meja Pak Hardi, saya curi-curi pandang ke layar monitor.
Saya hafalin menu-menunya, saya pelajari cara kalian milih warna. Jadi office boy itu cara saya bertahan hidup sambil diam-diam belajar, berharap suatu hari nanti ada keajaiban datang. Tegar menoleh ke arah Salma, tersenyum tulus. Dan ternyata keajaiban itu datang lewat ibu. Ibu yang kasih kesempatan buat tukang sapu ini pegang mouse. Salma merasa matanya memanas. Di hadapannya bukan hanya seorang bawahan yang berbakat, melainkan seorang anak laki-laki yang berjuang mati-matian demi ibunya. Rasa kagum Salma membuncah, melampaui rasa kagum pada profesionalitas kerja. Malam itu, di bawah sorotan lampu remang-remang, tembok pemisah antara atasan dan bawahan benar-benar runtuh, digantikan oleh jembatan empati yang begitu kuat. Salma menyadari satu hal, Tegar bukan pria sembarangan. Dia adalah berlian yang ditempa oleh kerasnya kehidupan. Udara di kantor Nusa Kreatif pagi itu terasa jauh lebih ringan dan segar, seolah racun yang selama ini mengendap di sirkulasi udara telah disedot bersih. Kursi kerja Hardi yang biasanya diduduki dengan gaya angkuh, kini kosong melompong. Tidak ada lagi suara sindiran pedas atau perintah seenaknya yang membuat para staf junior gemetar ketakutan. Seminggu yang lalu, drama besar telah terjadi di ruangan itu. Investigasi diam-diam yang dilakukan Salma akhirnya membongkar borok busuk yang selama ini disembunyikan sang desainer senior. Ternyata, bukan hanya soal plagiat gambar, Hardi juga tertangkap basah memalsukan puluhan invoice percetakan dan menggelapkan dana perusahaan untuk gaya hidup mewahnya. Hari itu, Hardi diseret keluar oleh petugas keamanan dengan membawa kardus barang-barangnya, diiringi tatapan lega dari seluruh karyawan yang selama ini menjadi korban lingkungan kerja yang toksik. Tanpa kehadiran Hardi, kantor itu berubah menjadi taman bermain yang menyenangkan, terutama bagi dua sejoli yang kini duduk berdampingan di meja utama. Hubungan Salma dan Tegar tidak lagi kaku seperti atasan dan bawahan, melainkan seperti dua sahabat lama yang disatukan oleh seni, meski seringkali diwarnai perdebatan-perdebatan kecil yang menggemaskan. Siang itu, mereka sedang beradu argumen di depan layar komputer. Wajah Salma terlihat serius, keningnya berkerut menatap desain kemasan keripik singkong yang sedang dikerjakan Tegar. "Tegar, coba kamu lihat ini," protes Salma sambil menunjuk layar dengan ujung penanya. "Kenapa kamu pakai jenis font yang melengkung-lengkung begini? Ini terlalu santai. Klien kita ini target pasarnya orang kantoran, harusnya pakai huruf yang tegak, tegas, dan elegan. Biar kelihatan mahal." Tegar menggeleng kuat-kuat, mempertahankan idealismenya dengan wajah jenaka. "Yah, Bu Salma. Justru karena targetnya orang kantoran yang stres dikejar deadline, desainnya harus menghibur, dong. Kalau dikasih font kaku kayak surat tagihan pajak, nanti mereka malah tambah pusing pas mau ngemil. Kita butuh sentuhan yang playful, Bu. Yang bikin hati gembira." Salma mendengus, berusaha menahan senyum melihat tingkah asistennya yang keras kepala itu. "Kamu ini selalu saja ada alasannya. Playful itu boleh, tapi jangan sampai norak. Ingat, kita jualan keripik premium, bukan jualan balon pasar malam." Tegar tidak mau kalah. Ia memutar kursi kerjanya menghadap Salma, menatap wanita itu dengan tatapan jahil yang membuat jantung Salma berdesir tak karuan. "Bu, dengar filosofi saya ya," ucap Tegar dengan nada sok bijak layaknya seorang guru besar. "Hidup di Jakarta itu sudah terlalu serius. Bu. Macet, banjir, bos galak maaf. Maksudnya, beban hidup banyak. Jadi, desain itu tugasnya bukan cuma jualan, tapi bikin orang tersenyum. Kayak senyum ibu barusan. Tuh, kalau ibu senyum, ruangan ini rasanya jadi adem, AC sentral saja kalah dinginnya." Wajah Salma seketika memerah pada mendengar gombalan maut yang terselip halus itu. Ia refleks mengambil gulungan kertas sketsa di meja dan mengangkatnya, bersiap memukul lengan Tegar. "Tegar, mulai berani ya kamu menggoda saya," seru Salma, meski nada suaranya tidak mengandung amarah sama sekali. Tegar tertawa lepas, buru-buru memutar kursinya menjauh dan kabur ke arah pantry sebelum gulungan kertas itu mendarat di bahunya. "Ampun, Bu. Saya mau bikin kopi dulu biar ide playfulnya makin lancar." Salma menurunkan tangannya, menatap punggung Tegar yang menghilang di balik tembok. Ia menggeleng pelan, lalu menyentuh pipinya yang terasa hangat. Tanpa sadar, senyum manis merekah di bibirnya. Kantor ini, pekerjaan ini, dan hidupnya,
kini terasa jauh lebih berwarna sejak pemuda desa itu duduk di sebelahnya. Matahari senja di langit Jakarta sedang memamerkan warna terbaiknya, semburat jingga dan ungu yang melukis cakrawala, seolah merestui dua hati yang sedang berdebar kencang di atas atap gedung atau rooftop kantor Nusa Kreatif. Angin sore bertiup cukup kencang, memainkan ujung rambut panjang Salma dan kerah kemeja flanel kotak-kotak yang dikenakan Tegar. Di bawah sana, jauh di dasar gedung, kemacetan Jakarta terlihat seperti sungai lampu merah yang tak berujung, bising dan semrawut. Namun di atas sini, di ketinggian lantai 10 ini, dunia terasa hening dan damai, seolah waktu berhenti berputar hanya untuk mereka berdua. Tegar berdiri bersandar pada pagar pembatas besi, tangannya meremas pelan sebuah buku sketsa usang yang sejak tadi ia sembunyikan dengan gugup di balik punggungnya. Jantung pemuda itu berpacu jauh lebih cepat daripada saat ia dikejar deadline revisi paling gila sekalipun. Hari ini, ia bertekad untuk tidak lagi menjadi pengecut. Ia ingin melangkah keluar dari garis batas aman bernama rekan kerja yang selama ini menjebaknya. Dengan menarik napas panjang untuk mengisi paru-parunya dengan keberanian, Tegar memanggil nama wanita yang berdiri di sampingnya. Bu Salma. Salma, ralatnya cepat dengan suara yang sedikit tercekat, mencoba menghilangkan tembok formalitas jabatan di antara mereka. Ada sesuatu yang mau saya tunjukkan. Tapi janji ya, jangan diketawain. Ini proyek rahasia yang saya kerjakan tiap malam sebelum tidur, pas mata udah tinggal 5 watt. Salma menoleh, alisnya terangkat penasaran, namun ada binar lembut di matanya. Proyek apa lagi? Kamu mau minta naik gaji lagi atau mau minta jatah cuti buat pulang kampung? Candanya ringan untuk mencairkan suasana yang tiba-tiba berubah menjadi serius dan sentimental. Tegar tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata karena kegugupannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyodorkan selembar kertas tebal yang baru saja ia sobek hati-hati dari buku sketsanya. Salma menerimanya dengan bingung. Namun, saat matanya mendarat pada goresan tinta di kertas itu, senyum di bibirnya perlahan menghilang, berganti dengan getaran haru yang menyengat dada. Itu adalah sebuah sketsa wajah Salma. Bukan wajah Salma yang tegas, dingin, dan kaku saat memimpin rapat direksi. Melainkan wajah Salma saat sedang tertawa lepas tanpa beban ketika makan gado-gado di pinggir jalan waktu itu. Guratan pensil Tegar begitu detail dan hidup, menangkap setiap inci kebahagiaan yang terpancar dari mata indah wanita itu, seolah gambar itu bisa bicara. Namun, yang membuat air mata Salma menitik jatuh membasahi pipinya adalah tulisan tangan tegak bersambung di bagian bawah gambar itu, untuk CEO-ku yang paling galak di kantor, tapi hatinya selembut Hello Kitty. Sal, suara Tegar terdengar parau namun penuh keyakinan yang menggetarkan jiwa. Ia memutar tubuhnya menghadap Salma sepenuhnya, menatap manik mata wanita itu dalam-dalam. Saya sadar diri siapa saya. Saya nggak punya mobil sport mewah, atau harta warisan berlimpah kayak mantan-mantan kamu yang anak pejabat itu. Saya cuma punya motor butut yang joknya keras dan sering mogok. Saya cuma punya 2 tangan kasar ini. Tapi saya berani janji di depan Tuhan dan langit sore ini, 2 tangan ini siap menggambar masa depan yang paling indah buat kita berdua. Tangan ini nggak akan pernah capek bekerja keras, banting tulang, untuk membahagiakan kamu dan menjaga senyum itu tetap ada. Salma terdiam 1000 bahasa. Tenggorokannya tercekat oleh emosi yang membuncah hebat. Ia melihat ketulusan yang telanjang di mata Tegar. Tidak ada kepalsuan, tidak ada taktik bisnis, tidak ada modus. Hanya ada cinta yang murni dan sederhana dari seorang pria yang tulus mencintainya apa adanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas pidato itu, Salma membiarkan kertas sketsa itu jatuh ke lantai. Lalu ia maju selangkah dan langsung menghambur ke dalam pelukan Tegar. Ia membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu, menangis bahagia, menumpahkan segala rasa yang selama ini ia pendam. Di antara deru angin sore dan bisingnya kota Jakarta yang sibuk, Salma akhirnya menemukan rumahnya yang sesungguhnya. Bukan di apartemen mewah yang dingin, melainkan di pelukan hangat seorang mantan office boy yang telah mencuri hatinya lewat goresan tinta dan kesederhanaan. Ujian cinta yang sesungguhnya bukanlah saat menyatakan perasaan di bawah senja yang romantis, melainkan saat harus menghadapi tembok raksasa bernama restu orang tua. Malam minggu itu, nyali Tegar diuji habis-habisan. Bukan menghadapi preman jalanan, melainkan memasuki sebuah rumah mewah bergaya kolonial di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Rumah orang tua Salma. Begitu gerbang besi raksasa itu terbuka,
Tegar merasa kerdil. Halaman rumah itu saja lebih luas dari lapangan bola di kampungnya. Deretan mobil mewah berjejer rapi di garasi, membuat motor butut Tegar yang diparkir di ujung terlihat seperti mainan rongsokan yang salah tempat. Di ruang tamu yang dihiasi lampu kristal gantung seharga rumah subsidi, Tegar duduk tegak di sofa kulit kualitas impor. Keringat dingin mengalir di punggungnya, meski suhu ruangan itu sangat dingin. Di hadapannya, duduklah ayah Salma, seorang pengusaha senior yang tatapannya setajam elang. Pria parubaya itu meneliti Tegar dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah sedang mengaudit laporan keuangan yang bermasalah. "Jadi, kamu cuma lulusan SMA?" tanya ayah Salma dengan nada datar namun menusuk. "Dan sekarang kamu kerja sebagai bawahan anak saya? Gajimu berapa? Cukup buat beli skincare Salma sebulan saja tidak?" Tegar menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Salma yang duduk di sampingnya menggenggam tangan Tegar erat, mencoba memberi kekuatan. "Pak, jangan bicara soal uang terus. Tegar itu berbakat, dia pekerja keras, dan dia tulus sama Salma." Ayah Salma mendengus kasar, meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi berdenting yang nyaring. "Cinta itu tidak bisa dimakan, Salma. Kamu ini putri tunggal keluarga Wijaya. Kamu terbiasa hidup enak sejak lahir. Apa kamu sanggup hidup susah di kontrakan sempit? Bapak tidak melarang kamu pacaran, tapi untuk menikah, itu urusan lain." Tegar memberanikan diri menatap mata calon mertuanya itu. "Pak, saya sadar saya belum punya apa-apa sekarang. Tapi beri saya kesempatan. Saya janji, saya tidak akan membiarkan Salma menderita." Ayah Salma menatap tajam, lalu menghela napas panjang. "Baik. Laki-laki itu yang dipegang janjinya, bukan omong kosongnya. Saya tantang kamu. Dalam waktu 1 tahun, buktikan kamu bisa sukses dengan kakimu sendiri. Bangun karirmu, bangun namamu tanpa bantuan embel-embel nama besar keluarga saya atau jabatan Salma. Kalau kamu bisa membuktikan kamu pantas, datang lagi ke sini. Pintu ini terbuka untukmu." Tantangan berat itu diterima Tegar dengan anggukan mantap. Keluar dari rumah mewah itu, Tegar tidak langsung pulang. Ia mengajak Salma duduk di bangku taman kota. Di sana, ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah retak 1000. Ia melakukan panggilan video call ke kampung halamannya di Wonogiri. Sinyal yang putus nyambung tidak menghalangi niatnya untuk mengenalkan Salma pada wanita terpenting dalam hidupnya. Di layar ponsel yang buram, muncul wajah keriput ibu Tegar yang sedang duduk di balai-balai bambu, mengenakan das terlusuh. Kontras sekali dengan kemewahan menteng tadi. Namun, senyum ibu Tegar begitu hangat dan menyejukkan hati. Saat Tegar mengenalkan Salma, mata tua itu berkaca-kaca. "Enduk Salma cantik." Suara ibu terdengar bergetar dari speaker ponsel. Ibu ini orang desa, orang bodoh, nggak punya harta. Tapi kalau enduk Salma tulus sayang sama Tegar anak ibu, ibu ikhlas. Ibu restui kalian dunia akhirat. Sing penting kalian rukun, saling menjaga, dan jangan lupa sama Gusti Allah. Nggak usah mikirin harta ibu, yang penting kebahagiaan kalian. Mendengar doa tulus dari seorang ibu yang sederhana itu, air mata Salma tumpah tak terbendung. Di satu sisi ia ditantang dengan materi, di sisi lain ia diterima dengan hati. Malam itu menjadi titik balik bagi Tegar. Ia memiliki 2 bahan bakar paling kuat untuk sukses. Tantangan dari seorang ayah yang protektif, dan doa suci dari seorang ibu yang penuh kasih. Waktu adalah hakim yang paling adil bagi mereka yang mau berusaha. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun juga terasa berlari begitu cepat bagi Tegar. Selama 700 hari lebih, ia membakar semangatnya, mengubah kamar kos sempitnya menjadi bengkel kreativitas tanpa henti. Ia memilih jalan terjal, menolak bantuan dana sepeser pun dari Salma demi harga dirinya. Ia membangun studio ilustrasinya sendiri dari nol yang ia beri nama, Bunga dan Garis. Sebuah nama yang diambil dari elemen pertama yang ia tambahkan di poster penyelamat karirnya dulu. Keringat, kurang tidur, dan mie instan yang menjadi teman setianya akhirnya terbayar lunas. Tegar berdiri di panggung megah, menggenggam piala emas sebagai desainer grafis muda terbaik nasional. Namanya kini dielu-elukan di majalah bisnis dan seni, bukan sebagai mantan tukang sapu, melainkan sebagai maestro visual baru yang karyanya disegani. Janji adalah utang, dan hari ini, utang itu dibayar tunai dengan cara yang paling indah.
Di sebuah taman terbuka yang asri di pinggiran Jakarta, di bawah naungan pohon-pohon rindang dan langit biru cerah, janji suci itu akhirnya terucap. Pesta pernikahan mereka tidak digelar di gedung mewah tertutup yang kaku, melainkan di alam terbuka dengan konsep pesta kebun. Suasananya sederhana namun begitu anggun dan berkelas, persis seperti perpaduan kepribadian tegar yang bersahaja dan Salma yang elegan. Bunga-bunga segar berwarna persik dan koral menghiasi setiap sudut, berpadu dengan sketsa-sketsa artistik perjalanan cinta mereka yang dipajang indah di sepanjang lorong masuk tamu. Namun, momen yang paling menggetarkan hati dan membuat para tamu menahan napas bukanlah saat cincin emas melingkar di jari manis, melainkan pemandangan kontras namun harmonis di atas pelaminan. Lihatlah di sana. Ayah Salma, pria parubaya yang 2 tahun lalu menatap tegar dengan tatapan meremehkan, kini berdiri gagah dengan senyum bangga yang merekah lebar. Tangannya yang kekar menepuk pundak tegar dengan keras. Sebuah tepukan pengakuan tulus dari seorang laki-laki kepada laki-laki lain yang telah berhasil membuktikan kualitasnya. Kamu berhasil, nak. Kamu jantan. Kamu pantas mendampingi putriku, bisik ayah Salma, membuat dada tegar sesak oleh rasa haru yang membuncah. Dan lihatlah di sisi lainnya. Duduklah sosok wanita tua yang menjadi sumber kekuatan tegar. Ibu Tegar, wanita desa yang kulitnya keriput dimakan usia dan kerasnya kehidupan tani, kini duduk di kursi kehormatan. Ia mengenakan kebaya beludru sederhana, namun wajahnya bersinar lebih terang daripada perhiasan berlian manapun yang ada di pesta itu. Ia tidak canggung duduk bersanding dengan besannya yang konglomerat. Matanya yang rabun basah oleh air mata bahagia yang tak henti mengalir. Ia melihat putra kebanggaannya, si anak singkong yang dulu hanya bermimpi bisa membelikan ibunya obat, kini telah menjadi raja sehari, bersanding dengan ratu impiannya. Hari itu, 2 dunia yang berbeda lebur menjadi satu dalam ikatan cinta yang direstui semesta. Tidak ada lagi si kaya dan si miskin, tidak ada lagi atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah Tegar dan Salma, sepasang suami istri yang siap melukis lembaran baru kehidupan mereka bersama. Minggu pagi di kediaman keluarga kecil Tegar dan Salma terasa begitu damai, jauh dari hiruk-pikuk deadline dan dering telepon kantor yang tak kenal waktu. Sinar matahari menerobos masuk lewat jendela dapur yang terbuka lebar, membawa aroma embun pagi yang bercampur harmonis dengan aroma lezat nasi goreng bumbu kampung yang sedang mengepul di atas wajan. Sang maestro desain grafis yang kini disegani banyak orang itu, sedang berganti profesi sejenak menjadi chef rumahan. Tangan kanan Tegar sibuk mengaduk nasi di wajan dengan spatula, sementara lengan kirinya yang kekar dengan sigap menopang tubuh mungil seorang balita perempuan cantik bermata bulat. Bayi lucu itu berceloteh riang, sesekali tangannya berusaha menggapai toples garam, membuat Tegar harus memiringkan badannya dengan lincah seperti sedang menari. Sementara itu, di meja makan kayu jati yang hangat, Salma duduk dengan santai mengenakan daster batik yang nyaman. Ia tidak sedang memegang dokumen kontrak bernilai miliaran rupiah, melainkan memegang pensil sketsa. Kebiasaan menggambar yang ditularkan oleh suaminya kini menjadi hobi baru Salma untuk melepas penat di akhir pekan, weekend. Ia sedang asyik membuat sketsa bunga mawar di pot jendela. Suasana begitu tenang, sampai tiba-tiba, sret. Tegar yang baru saja datang membawa piring nasi goreng sambil menggendong putrinya, tidak menyadari tangan jahil si kecil beraksi. Dengan gerakan secepat kilat, tangan mungil itu menyambar spidol merah yang tergeletak di meja dan menggoreskannya kuat-kuat di atas kertas gambar Salma. Garis merah abstrak yang berantakan seketika merusak sketsa bunga yang sudah hampir jadi itu. Salma terbelalak kaget. Refleks perfeksionisnya sebagai mantan bos galak hampir saja keluar. Aduh, sayang,